Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Muhaddad dengan NIM 24060101 dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pecahan matematika. Sebelumnya, kita ketahui dulu apa itu pecahan. Pecahan adalah cara untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Pecahan memiliki dua bagian, yaitu bagian pembilang dan penyebut. Bagian pembilang yaitu angka yang berada di atas garis pecahan, dan penyebut yaitu angka yang berada di garis bawah pecahan. Contoh di sini ada 1/2, di mana angka 1 disebut sebagai pembilang karena berada di atas garis pecahan, dan angka 2 disebut sebagai penyebut karena angkanya berada di bawah garis pecahan. Dalam pecahan ada yang disebut sebagai pecahan setara. Pecahan setara yaitu pecahan yang nilainya sama. Contohnya 1/2, 2/4, dan 3/6. Ketiga pecahan ini disebut sebagai pecahan setara karena nilainya sama. Lalu bagaimana cara mengubah pecahan setara? Caranya yaitu dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contohnya 1/2. Jika diubah menjadi kepecahan setara, harus dikalikan dengan angka yang sama. Di sini 1/2 dikalikan dengan angka yang sama, yaitu dikalikan 2. Maka hasilnya adalah 2/4. 1/2 dan 2/4 ini disebut pecahan setara karena memiliki nilai yang sama. Pecahan juga memiliki berbagai jenis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang terdiri dari dua angka atau lebih yang dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya 1/2 sama dengan 0,5, di mana 1/2 ini pecahan yang diubah menjadi desimal yaitu 0,5. Cara mengubah pecahan ke desimal yaitu dengan cara membagi penyebut dengan pembilangnya. Saya juga di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang pertama yaitu menyamakan penyebut dari semua pecahan. Yang kedua, membandingkan pembilang. Setelah penyebutnya sama atau disamakan, lalu bandingkan pembilangnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Agar lebih mudah dipahami, saya akan memberikan contoh soal. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Ada pecahan yang pertama 1/4, pecahan kedua 2/3, pecahan ketiga 3/8, pecahan keempat 1/2. Cara yang pertama yaitu dengan menyamakan penyebut pecahannya. Karena penyebut pecahan di sini berbeda-beda, maka penyebut pecahan ini harus disamakan dengan cara mengalihkan angka yang lain akan tetapi menghasilkan penyebut yang sama. Contohnya 1/4 ini dikali 6, hasilnya 24. Maka penyebut pecahan 2/3, 3/8, dan 1/2 harus dikalikan dengan angka yang lain, akan tetapi hasilnya harus 24. Jika penyebut pecahan semuanya sudah sama, lanjut ke cara yang kedua, yaitu bandingkan pembilangnya. Karena kita sudah menemukan hasilnya, maka kita harus membandingkan pembilangnya dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah itu, dapat dihasilkan urutan dari yang terkecil ke yang terbesar yaitu 1/4, 3/8, 1/2, dan 3/2. Setelah mengetahui bagaimana cara mengurutkan pecahan dari bilangan yang terkecil ke yang terbesar, selanjutnya kita akan membahas penjumlahan pecahan dengan penyebutnya yang sama. Jika perjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, yang dijumlahkan cukup pembilangnya saja. Penyebutnya diabaikan. Contohnya seperti di sini, 1/4 ditambah 2/4 hasilnya
3/4. Kenapa? Karena penyebut di sini sudah sama, maka yang dijumlahkan hanya bagian pembilangnya saja, yaitu 1/2. Maka hasil dari 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Nah, jika penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Contoh di sini ada 1/4 ditambah 1/6. Penyebut 6 dan penyebut 4 adalah angka yang berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu dengan cara mengalihkan angka yang lain agar hasilnya sama. Di sini 4 bisa dikali 3, hasilnya 12, dan 6 bisa dikalikan dengan 2, hasilnya 12. Maka dapat diperoleh 3/12 ditambah 2/12. Karena penyebutnya sudah sama, kita langsung jumlahkan saja pembilang dengan pembilang dan penyebut diabaikan, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka hasil dari penjumlahan 1/4 ditambah 1/6 yaitu 5/12. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai pengurangan pecahan dengan penyebutnya yang sama. Di sini contohnya ada 3/4 dikurangi 1/4. Karena penyebutnya sudah sama, maka tidak perlu kita kurangkan. Yang perlu kita kurangkan hanya pembilangnya saja, yaitu 3 dan 1. Kita kurangkan 3 dikurang 1 yaitu 2. Maka dari pengurangan 3/4 dikurang 1/4 hasilnya 2/4. Nah, pecahan 2/4 ini bisa disederhanakan, yaitu menjadi 1/2. Yang terakhir, pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Contohnya di sini ada 3/5 dikurangi 1/10. Nah, penyebutnya ini kita harus samakan terlebih dahulu. Bisa nih 5 dikali 2 hasilnya 10. Sama kan? Nah, selain penyebutnya, pembilangnya juga harus dikalikan. Jadi 3 juga dikalikan 2. Maka didapatkan 6/10 dikurangi 1/10. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka penyebutnya kita tidak ikut sertakan dalam pengurangan. Yang kita kurangkan hanya pembilangnya saja, yaitu 6 dikurang 1 menjadi 5/10. Jadi hasil pengurangan dari 3/5 dikurang 1/10 adalah 5/10. Nah, 5/10 ini juga bisa disederhanakan menjadi 1/2. Nah, karena saya sudah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan, maka dari itu, ayo kita melakukan latihan soal. Coba kerjakan pertanyaan berikut. 2/5 ditambah 1/5 hasilnya adalah 3/5. Lalu pertanyaan yang kedua, berapa hasil dari 3/4 dikurangi 2/4? Hasilnya 1/4. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.